Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang refleksi dwi mingguan modul 2.1. Saya Sofyan Rasad, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumeneb. Dengan pendamping fasilitator Bapak Supriyono dan pengajar praktik Bapak Ahmad Fauzan. Kali ini saya akan menulis refleksi saya mengenai kegiatan-kegiatan pelatihan yang sudah dilalui khususnya pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menulis jurnal refleksi ini, saya berpedoman pada model 4F yang diprakarsai oleh Dr. Roger Greenaway yang mencakup 1. Fact, 2. Feeling, 3. Finding, dan yang keempat, future. 1. Fact. Secara bahasa, facts berarti fakta, yaitu tentang rangkaian peristiwa yang telah dialami selama rentang waktu 2 minggu ini. Yang pertama adalah pendampingan individu, yaitu apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, berdiskusi untuk mengetahui refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3, rencana merintis komunitas praktisi di sekolah, dan yang terakhir memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang kedua adalah pelaksanaan pretest paket modul 2. Dilanjutkan dengan mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri dengan menonton video pembelajaran tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Dilanjutkan dengan eksplorasi konsep diskusi dengan membuat diagram player. Yang ketiga adalah melakukan lokakarya 2 yang dilaksanakan di SMA 1 Muhammadiyah dengan 2 pengajar praktik. Diawali dengan kesepakatan kelas, setelah itu ice breaking. Setelah itu menganalisis bagja yang sudah kita buat dengan berkolaborasi dalam satu kelompok. Membuat dan menganalisis peraturan kelas, kalimat positif, keyakinan kelas, daftar tabel Y, daftar tabel T, peran guru dan murid, sekolah. Setelah itu dilanjutkan dengan mempraktekkan segitiga restitusi dari kasus yang ditugaskan. 2. Feeling. Secara harfiah bermakna perasaan bersyukur kepada Allah karena telah memberikan nikmat, sehat, dan kesempatan belajar untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Sehingga saat ini saya senang sekali belajar pada modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dengan fasilitator yang luar biasa menginspirasi, serta teman-teman CGP dan pengajar praktik yang saling berbagi pengetahuan dan pengalamannya, sehingga saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir kebutuhan murid dengan memperhatikan kebutuhan murid meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Juga perlu memperhatikan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dari keseluruhan rangkaian modul, tagihan, dan tugas-tugas yang ada di LMS ini membuat saya menyadari bahwa apa yang saya miliki dan pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi ini masih harus lebih banyak lagi belajar agar pemahaman saya semakin baik. 3. Finding. Banyak hal yang saya temukan pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya dapat belajar dan memahami bahwa setiap murid terlahir dengan karakter yang beragam, potensi dan minat yang berbeda. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, maka guru hendaknya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan berdasarkan kategori kebutuhan belajar murid yang meliputi 3 aspek kesiapan belajar murid,
dan minat murid serta profil belajar murid. Selain itu, guru harus memperhatikan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru memberikan pembelajaran yang berbeda serta dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. 4. Futur bermakna masa yang akan datang. Jadi ini terkait planning atau rencana ke depan bagaimana supaya lebih baik dengan berpijak pada pengalaman-pengalaman dan hasil refleksi ini. Pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi membuka mata saya bahwa kita sebagai pendidik harus memperhatikan karakter murid yang beragam, potensi dan minat murid yang berbeda dengan memberikan pelayanan yang berbeda sehingga murid dapat belajar sesuai dengan keinginannya. Langkah awal saya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, melakukan diagnostik non-kognitif dan kognitif. 2. Menentukan tujuan pembelajaran. 3. Memetakan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. 4. Melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. 5. Melakukan asesmen. 6. Menciptakan pembelajaran yang berbeda. Demikian tulisan sederhana saya ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia.